pagi, selamat siang teman-teman. Kuliah pembiayaan GO/NGO di siang hari ini kita akan bahas bersama soal hasil penelitian yang pernah kita lakukan bersama di Kota Magelang, yaitu tentang penelitian retribusi pasar ya Om, yang pernah kita lakukan bersama itu. Dan kuliah kita di siang hari ini nanti kita akan sampaikan bersama hasil penelitian kita, kenapa kita harus melakukan sebuah penelitian tentang retribusi pasar. Mungkin itu ya Om ya. Ya, boleh. Mbak Heti akan nanti banyak bertanya dan Om Roy silakan nanti yang menjawab gitu. Oke. Begini teman-teman dan Om Roy, kira-kira apa sih yang melatar belakangi sebuah pemerintahan atau pemerintah Kota Magelang pada saat itu meminta kita untuk membantu mereka melakukan penelitian tentang PAD pasar. Kira-kira apa yang melatar belakanginya Om? Silakan Om. Oke, Kota Magelang itu kecamatannya hanya 3 ya, kecil. Dan memang sumber pendapatan asli daerahnya atau biasa kita singkat dengan PAD itu adalah pada retribusi dan pajak. Karenanya melalui dinas penelitian kan, balai penelitiannya, Balitbang Kota Magelang itu mereka kemudian mencermati berbagai perkembangan terkait dengan pajak dan retribusi. Nah, salah satu yang kemudian dilihat bisa menjadi potensi untuk meningkatkan PAD adalah retribusi pasar. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan penelitian yang Mbak Heti, mungkin nanti Mbak Heti kirim ya, pada teman-teman. Anda lihat bagaimana perkembangan antara realisasi dan target PAD yang kita diskusikan pada pertemuan yang lalu. Nah, itu yang kemudian dilihat. Nah, salah satu retribusi yang menarik adalah retribusi pasar. Nanti teman-teman bisa lihat, nah kalau dari hasil analisis, PAD yang berpotensi adalah memang PAD dalam pemahaman retribusi pasar. Jadi nanti lihat saja di data itu. Oleh karenanya teman-teman, kita sudah menganalisis tentang PAD Kota Salatiga kemarin. Itu bagaimana perkembangan itu menjadi tugas kelompok. Nanti teman-teman lihat bagaimana itu implementasinya dalam konteks Kota Magelang. Nah, harapannya penelitian-penelitian seperti ini supaya ke depan kalau teman-teman tertarik, saya pikir bisa melakukan penelitian terkait dengan pembiayaan pembangunan, terutama sumber-sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah. Jadi itu yang melatar belakangnya Mbak Heti, sehingga harapannya dari penelitian ini adalah bagaimana kita memberikan semacam gambaran potensi yang dimiliki oleh Kota Magelang, terutama potensi terkait dengan retribusi pasar. Begitukah penjelasannya? Cukup atau kurang? Cukup ya. Mungkin ada sedikit yang menggelitik Om gitu. Ini kan bicara soal pendapatan asli daerah. Salah satunya berasal dari retribusi pasar, gitu ya. Kemudian tadi bahwa disampaikan yang melatar belakangi adalah bagaimana kita akan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah potensi retribusi pasar itu seberapa. Nah, mungkin juga berkaca dari laporan sebelumnya, apakah ada penurunan atau peningkatan dari retribusi pasar ini gitu loh. Kira-kira itu juga yang melatar belakangi kah? Atau bagaimana sebenarnya kita bisa meningkatkan retribusi pasar yang ada di Kota Magelang? Begitu ya Om ya? Boleh begitu. Oke. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa saja yang diteliti Om di penelitian kita soal retribusi pasar? Nah, jadi kalau kita ngomong tadi saya katakan pendapatan asli daerah, maka kita tentu akan menghitung potensi pasar, potensi terkait dengan pasar-pasar tradisional terutama ya. Nah, ini kalau dilihat teman-teman, kalau kita ngomong pasar tradisional berarti kita ngomong pasar, di situ ada lapak ya, ada kios, ada los. Ada kios. Itu sebenarnya potensinya sangat tinggi. Dan kalau dilihat kebocoran pendapatan asli daerah cukup tinggi di situ. Jadi kadang-kadang kalau orang tarik retribusi nggak ada setorannya gitu kan. Nah, jadi banyak kebolongan.
Sehingga oke, kita diminta untuk melihat potensinya, karena itu kita akan analisis tentang berapa tahun terakhir ya, 3 sampai 4 tahun terakhir untuk melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi pasar itu, Mbak. Jadi kita lihat trennya naik atau turun. Nah, nampaknya kalau dilihat dari target dan realisasi itu hampir-hampir apa ya? Targetnya tinggi, realisasinya di bawah. Berarti ada peluang kebocoran tentang pendapatan asli daerah. Nah, itu berarti ada gap yang kemudian itu menjadi potensi bagaimana antara target dengan realisasi itu bisa tercapai. Itu pertama. Yang kedua juga yang kita mau lihat potensi, kalau dia berpotensi apabila fasilitas dan jasa pasar yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ceritanya begini teman-teman. Itu kan pasar itu dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah memiliki jasa kepada pedagang. Nah, pedagang kemudian bisa menggunakan pasar itu dengan asumsi dia membayar, salah satunya adalah retribusi. Salah satunya adalah retribusi. Jadi sifat dari kepemilikan pasar itu bukan pemilikan sebagai individu tetapi berupa sewa ya. Lalu ditarik retribusi. Nah, karenanya teman-teman, fasilitas dan jasa pasar menentukan juga. Semakin tersedia fasilitas banyak, harusnya retribusinya semakin tinggi. Dan itu juga jasa yang diberikan juga akan semakin banyak. Karena itu oke, nah itu yang kita lihat potensi yang kedua, Mbak. Lalu yang ketiga kita mau lihat potensi dari segi seberapa efektifnya pengelolaan pasar itu, berarti penarikan retribusi ya. Itu kita akan lihat sehingga implikasinya kepada biaya pemungutannya seperti apa. Nah, kita akan menghitung besarnya pendapatan dan biaya pemungutan itu nyambung nggak. Biasanya biaya pemungutannya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, karena itu teman-teman di Kota Magelang meminta kepada kita coba kita analisis. Nah, dengan harapan seperti itu 4 poin. Jadi kalau ngomong potensi tadi saya katakan kita analisis tentang retribusi, pertumbuhan realisasi dari penerimaan retribusi. Yang kedua kita ngomong ketersediaan fasilitas dan jasa pasar. Itu seperti apa. Lalu yang ketiga kita menghitung efektivitasnya seperti apa. Apakah efektif atau tidak. Lalu yang keempat kita lihat beban biaya yang harusnya dihitung lebih efisien dengan melihat perbandingan antara biaya pemungutan dengan pendapatan. Lalu kita akan menganalisis apakah memang berpotensi. Kalau biayanya lebih besar, berarti itu tidak memiliki potensi yang cukup. Nah, atas dasar itu kemudian teman-teman, kita kemudian membuat satu desain ke depan seperti apa untuk pengelolaan pasar. Nah, itu ya, kemudian konsepnya adalah rekomendasi kita lebih kepada penataan pengelolaan pasar tradisional. Itu mungkin yang penting karena ketergantungan di Kota Magelang itu sangat tinggi dengan retribusi. Kalau kita lihat misalnya di latar belakang Kota Magelang itu kan kebanyakan itu buruh industri dan pengusaha. Jadi jarang yang punya potensi sumber daya alam, karena itu juga menjadi potensi secara alami. Jadi latar belakang kependudukan itu juga penting. Jadi tidak ada yang memang yang di luar dari sektor jasa ya. Mungkin begitu kan? Mbak Eti. Oke, Om. Mungkin juga bisa diiniin dulu kah? Ada berapa pasar sebenarnya yang ada di Kota Magelang? Kalau kita melihat kelihatannya ada 5 ya, Om. Ada 5 pasar yang. Jadi pasar Rejo Winangun itu ya. Yo. Lalu pasar Kebon Polo, pasar Gotong Royong, pasar Cacaban dan Sidomukti. Nah, teman-teman di laporan penelitian itu ada peta pasar. Jadi teman-teman bisa membuka peta pasar itu sebarannya seperti apa. Kami sengaja membuat peta pasar. Oke. Iya, berarti begini, teman-teman, kalau kita bisa simpulkan bahwa pendapatan asli daerah itu bisa diperoleh dari retribusi pasar, gitu ya, Om. Kemudian sebenarnya apa yang termasuk dalam retribusi pasar itu, apakah termasuk parkir juga masuk, Om, di dalamnya? Oke, kita mau bicara lanjut dulu ya? kan? Nah, nanti aja sebelum kita lanjutkan, break dulu, Om, waktunya mau habis. Nah, maksudnya dilanjut nanti, teman-teman, kita nanti akan lebih banyak bicara soal apa saja yang termasuk dalam retribusi pasar, itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi, teman-teman, untuk kuliah kita di siang hari ini. Kita akan mengetahui soal penelitian retribusi pasar. Ini bagaimana kita melakukan penelitiannya, Om? Silahkan nanti Om bercerita bagaimana kita melakukan penelitian tentang retribusi pasar ini.
tahapan-tahapannya, dengan siapa saja kita akan melakukan penelitiannya. Silakan, Om. Nah, teman-teman, kalau ngomong soal hak dan kewajiban ini kan bicara perilaku ya. Jadi kadang-kadang umumnya manusia tuh haknya lebih diutamakan, kewajibannya yang kurang gitu kan. Jadi pemerintah sudah memberikan jasa, sudah memberikan fasilitas, atau dengan kata lain memberikan hak kepada masyarakat. Tapi ya masyarakat punya kewajiban juga. Jadi jasa-jasa itu yang kemudian mereka bisa pakai berupa bangunan kan gitu kan. Iya. Juga fasilitas lain yang sebenarnya itu menjadi bagian dari bagaimana sumber-sumber pendapatan bisa diperoleh. Misalnya kalau mereka mau pakai los pasar ya tentu ada aturannya ya. Kalau pakai kios ya ada aturannya. Nah, temuan kami di lapangan ternyata kalau hitung-hitung angka itu tidak cukup bagus ya. Tidak bisa membaca dengan baik. Karena itu mungkin ya akhirnya kami putuskan oleh tim, kita bikin apa kayak fokus group discussion dengan para pedagang. Kita mulai ngomong gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa gitu ya. Hingga dengan cara seperti itu kita lalu berwawancara dengan banyak pedagang. Ada 105 pedagang kita wawancara di 5 pasar. Ya. Kita mewawancarai mereka, jadi kami punya tim survei di pasar. Kemudian kami diskusi secara mendalam dengan pengelola atau dinas terkait. Hingga harapannya adalah ada masukan-masukan, hambatan-hambatan dan mungkin ada solusi yang mereka berikan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah itu penting teman-teman. Tapi menarik juga kami secara khusus melihat bagaimana keseluruhan orang di pasar itu. Jadi dari pagi sampai pagi gitu ya. Jadi kami melakukan observasi, mengamati. Jadi pagi kita mulai malam ya Mbak ya. Malam kami mulai itu sekitar pasar itu buka sekitar jam 2 atau jam 3 malam, saya lupa itu. Jam 9. Jam 9 ya? Dulu, Om, ya. Oh jam 9 malam. malam. Kami mulai stay di pasar itu melihat perilaku ini pedagang apa yang datang, bagaimana pengelolaannya, kami lihat baik-baik. Jadi ada istilahnya sana, kemudian jam-jam 2, jam 3 itu namanya ada pedagang EYK. Iya. Jadi pedagang itu yang pakai motor bersayap itu. Wah, ternyata jumlahnya besar sekali. Ini saya berpikir ini gila aja nih. Ini sumber pendapatan yang cukup besar kalau kita mau lihat, yaitu yang tadi Mbak Iti tanya juga, kemudian kaitan dengan parkir. Itu juga sumber pendapatan gitu kan. Lalu juga menggunakan fasilitas lain yang sebenarnya mereka sebenarnya bisa memperoleh pendapatan. Nah temuan kami di lapangan itu menarik. Ternyata kalau jam 9 itu pasar itu tuh lebih kepada orang datang. Jadi kayak semacam dari Kopeng, dari Bandungan juga ya. Dari Bandungan lalu dari Temanggung itu datang. Jadi bawa mobil terbuka tuh, bak terbuka itu lengkap dengan sayuran. Jadi itu berapa paket sayuran. Begitu mereka parkir, teman-teman itu menarik adalah kemudian pedagang-pedagang yang ada di pasar itu kemudian mengambil. Jadi kayak grosir kalau dilihat di toko-toko ya swalayan. Ternyata ada grosir tapi grosirnya tuh modelnya di mobil. Jadi mereka begitu ambil, mereka sudah punya paket data, hitungan analisisnya ini ada kiloan, ada mereka punya hitungan, jadi mereka tinggal ambil dan mencatat. Nah yang menarik di situ adalah transaksi itu tidak pernah dihitung sebagai bagian dari proses pendapatan misalnya. Nah setelah mereka mendapatkan pedagang ini, mereka masuk di kios atau di los atau ada juga di emper-emper. Emper-emper itu kita sebut apa Mbak Heti? Lapak tuh ada tempatnya Mbak. Iya kan? Tapi yang orang jual di pinggir-pinggir saya tidak tahu itu disebut apa. Dasaran, pelataran kan? Pelataran gitu kan? Iya. Nah itu kalau saya hitung itu teman-teman itu cukup besar jumlahnya. Pertanyaannya apakah itu ditarik di retribusi? Setelah kita lacak-lacak teman-teman, kita wawancara, survei dan sebagainya, mereka tuh biasanya pakai jam. Jadi setelah jam 9 ini pedagang-pedagang ini mendapatkan dari grosir tadi yang menyediakan itu, mereka kemudian jualan di situ. Nanti pada jam tertentu lagi ini jualan ada lagi jualan berikutnya. Jadi ada beberapa tahapan. Nah itu kalau dibayangkan, kalau kita lihat dari retribusinya harusnya bisa beberapa kali pemerintah dapat gitu ya. Jadi ya oke, hitungannya kemudian bisa dapat sebenarnya potensi itu. Nah pertanyaannya adalah kapan mereka menarik. Nah dari hasil pengamatan kami di lapangan ternyata menarik itu pada jam kerja ya. Jadi tidak setiap waktu. Misalnya jam kerja pasar itu jam berapa mulai?
Jam 6 apa jam berapa saya lupa itu. Jam 7 Om. Jam 7 atau jam berapa tuh. Nah itu baru ditarik. Nah padahal dari jam 9 malam sampai pagi itu nggak ada yang narik. Oke, nah itu yang kemudian teman-teman, oke, kita melakukan wawancara. Di samping itu kita juga melihat kondisi pasar tentu. Fasilitasnya, lihat WC-nya, itu kayak apa. Memang ada satu pasar namanya Gotong Royong itu ya. Gotong Royong itu kalau mau jujur teman-teman, kalau kita ngomong pasar paling ramai di kota Magelang adalah pasar Gotong Royong. Walaupun kadang-kadang Rejowinangun itu fasilitasnya wah gitu karena baru dibangunnya. Tapi yang paling ramai pasar itu adalah Gotong Royong kalau kami lihat dari 5 pasar tadi. Jadi kalau mau amatin pasar-pasar di Kota Magelang itu Gotong Royong Mbak Heti. Iya. Jadi itu menarik. Lalu kami tentu melakukan observasi secara mendalam tentang itu. Lalu tentu kami harus mengumpulkan data-data Mbak terkait dengan ketetapan retribusi pasar. Jadi kami juga membaca tentang peraturan daerah yang mengatur pasar. Kemudian pasar itu tentu dibangun dengan satu visibility study. Jadi dia punya data-data Mbak. Kiosnya dibangun berapa, lossnya dibangun berapa, itu biasanya mereka sudah punya hitungan yang kemudian menentukan target penerimaan. Nah kalau kita lihat yang normal-normal seperti itu, kadang-kadang ya memang ya target itu terpenuhi, tapi sebenarnya potensinya belum digali secara baik. Belum optimal. Jadi oke, itu Mbak Iti. Saya kira prosesnya seperti itu. Siap Om. Berarti bagaimana kita melakukan penelitiannya teman-teman tadi kita lihat. Jadi kita melakukan diskusi bersama dengan teman-teman dinas pasar. Di situ kita mendapatkan data jumlah kios, jumlah los gitu ya Om di masing-masing pasar. Di Magelang itu ada 5 pasar gitu. Kemudian ternyata retribusi itu hanya ditentukan dari jumlah kios, jumlah lapak gitu ya Om, oleh teman-teman dinas pasar untuk menentukan jumlah retribusi. Kemudian untuk mentargetkan berapa retribusi yang bisa diperoleh dari per pasarnya. Jadi caranya begitu teman-teman. Jadi mereka hanya melihat secara physically lapak, jumlah lapak berapa, jumlah kios berapa, jumlah ini berapa dengan tarif retribusi masing-masing. Kemudian ditetapkan bahwa ini retribusi pasar Rejowinangun, ini retribusi gitu ya Om ya, totalnya begitu. Nah, kemudian kami melakukan juga wawancara. Maksudnya wawancara ini sebenarnya untuk memastikan pedagang ini ditarik retribusi berapa kali dalam satu hari, begitu ya Om ya? Bisa begitu ya. Bisa begitu. Nah, tadi Om Roy cerita di pasar Gotong Royong ini ternyata ada peralihan pedagang ini hampir, kalau kita kemarin mengamati bisa 4 kali ya Om. Dari jam 9 malam, para grosir ini datang, kemudian diambil oleh para pedagang yang ada di situ. Jam 3 pagi kemudian sudah mulai didistribusi oleh teman-teman yang eyek ya Om. Eyek itu pedagang sayur yang pakai motor tuh loh teman-teman. Kemudian di belakangnya ada gerobak besarnya. Itu di Magelang banyak sekali, di pasar Gotong Royong itu hampir 400-an ya Om. Pedagang eyek ada. Nah ini mereka pun juga tidak ditarik retribusi ternyata gitu ya. Jadi siklusnya sebenarnya di pasar Gotong Royong saja kita bisa lihat habis pedagang eyek, paginya baru jam 7, jam 6 ini sudah ganti pedagang lagi gitu. Sudah ganti pedagang lagi dalam artian yang di emper-emperan itu sudah berganti. Kemudian dari jam 6 sampai jam 9 nanti sore pun sudah berganti lagi. Nah ini ternyata juga terabaikan oleh teman-teman dinas pasar untuk retribusinya ya Om. Itu penarikan retribusinya ini terabaikan karena teman-teman dinas pasar hanya berdasarkan jumlah kios, lapak dan pelataran yang ada. Begitu. Ini cara kami melakukan penelitiannya kemarin ya Om. Itu. Kemudian dari hasil penelitian yang kita dapat apa Om? Silakan Om. Jadi kalau data-data itu kita coba strukturkan bagaimana pelaporan yang kita buat teman-teman. Lalu kami memberikan gambaran sebenarnya bentuk layanan infrastruktur seperti apa. Jadi kami pakai foto, tunjukkan fasilitasnya yang tidak mendukung, fasilitasnya kayak apa. Supaya kita akan lihat nanti kondisi lossnya kayak apa, kondisi pelataran kayak apa, kondisi kios kayak apa. Itu asumsinya adalah kalau kita mau dorong itu ditingkatkan tentu fasilitas itu memadai gitu kan. Tapi kalau memang fasilitasnya juga tidak memungkinkan, nah kita mau rekomendasikan itu jadi potensi juga jadi masalah. Sehingga kami melakukan secara serius tentang bagaimana layanan-layanan infrastruktur. Jadi di hasil penelitian kami gambarkan ini loh,
you punya kios tuh kayak gini kondisinya. Jadi kalau you mau paksa, risikonya adalah you baikin gitu atau diapain gitu kan. Itu yang pertama yang menjadi hasil penelitian. Jadi kalau kita lihat seperti itu Mbak, karena memang andalannya adalah fasilitas-fasilitas pemakaian kios itu yang menjadi andalan utama untuk mereka menarik ya. Iya. Itu yang pertama. Sehingga teman-teman kami tentu berpikir tentang bagaimana ke depan untuk infrastruktur itu dilihat kembali layanan infrastruktur. Jadi itu jadi catatan pertama. Itu temuan pertama Mbak Heti yang kita coba konstruksikan dalam konsep tentang layanan infrastruktur. Lalu yang kedua tentang layanan penarikan retribusi teman-teman. Nah ternyata memang ada administrasinya dalam layanan retribusi ya. Ada administrasinya. Jadi biasanya pedagang yang kemudian mendapatkan hak dalam tanda kutip kios dan lapak dan sebagainya itu mereka biasanya diberi surat izin tempat usaha yang mereka sebut kalau di Magelang itu situ. Nah situ itu penting teman-teman. Nah kami punya wawancara itu menyatakan tidak semua juga diberi surat situ. Itu kan berarti ada 1-2 yang kemudian lepas dari penarikan. Ya lepas dari penarikan. Karena itu teman-teman itu menjadi catatan kami. Hingga kalau kami total dari hasil berapa tadi responden yang kami teliti itu hanya 55% yang hanya 45% yang memiliki situ. Terutama misalnya kasus di Kebon Polo. Kebon Polo itu hanya 45 yang memiliki, 55%-nya tidak memiliki situ. Itu berarti kan pemerintah tidak bisa menarik, atau dengan kata lain pedagang liar. Saya tidak tahu definisi yang paling tepat, tapi itu. Yang kedua, kalau sudah punya situ, mereka kemudian diberi buku, namanya buku apa? Buku merah. Mereka sebut bukti pemungutan retribusi. Jadi sudah ada upaya administrasi yang cukup baik, jadi nanti tinggal ditulis di buku itu bahwa mereka sudah bayar gitu ya. Nah cuma masalahnya adalah buku-buku itu kadang-kadang juga tidak dijalankan dengan baik juga, karena kalau buku-buku itu dipakai berarti kan terstruktur ya. Berarti pasti hilang kalongnya nggak ada ya, hilangnya nggak ada. Tapi buktinya juga tidak, karena mereka akhirnya tetap pakai karcis juga gitu ya. Jadi buku itu penting, dia dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan, lalu diganti dengan karcis lagi ya. Kodowai kalau karcis itu ya, kalau diambilnya 10 bisa jadi 5 ya 5 di store, 5-nya hilang itu kan. Nggak tahu kayak apa. Itu sebenarnya buku penting. Oleh karena itu menjadi catatan kami. Di samping temuan kita yang saya katakan tadi tentang sarana prasarana. Nah tentu pedagang juga punya harapan-harapan yang kita juga teliti. Jadi kami juga kemudian dari hasil wawancara itu mendapatkan beberapa informasi yang pedagang rasakan penting. Ya sehingga kebanyakan mereka mengeluh tentang sarana prasarana yang memang masih jelek, lalu fasilitas listrik dan sebagainya masih tidak memungkinkan. Itu yang mereka usulkan. Jadi lebih banyak terkait dengan harapan-harapan itu terkait dengan fasilitas dan fasilitas sarana dan prasarana itu yang kurang mendukung. Itu mungkin temuannya Mbak Heti. Jadi harapan kita adalah itu sangat memungkinkan, masih punya potensi lah gitu. Di samping dari catatan Mbak Heti, temuan kami di lapangan yang saya bilang temuan tambahan itu tentang parkir. Yeah. Jadi parkir itu ternyata cukup besar. Kalau kita lihat kalau 4 kali setting itu berarti 4 kali orang datang ya. Berganti-ganti itu kan harusnya potensi parkirnya besar. Tetapi ya dari temuan kami di lapangan tadi saya diskusikan dengan Mbak Heti, ternyata parkir itu mainan juga kontrak ya. Jadi tidak pada berapa parkir, berapa dia dapat, berapa kasus yang terpakai tidak, tapi ya janjian di kontrak misalnya parkir itu setahun berapa gitu. Padahal kalau dilihat wah itu susah tuh. Nah, kalau Mbak Heti bilang ada persoalan politik biasanya yang tukang-tukang parkir itu orangnya nomor 1 tuh di Magelang itu yang kemudian minta jatah karena dia mendukung lalu. Jadi di Salatiga juga sama itu. Jadi parkir itu dikuasai bukan bebas kayak orang kontrak. Misalnya kalau kontrak itu kan berarti dia berani, misalnya ini wilayah ini dihitung. Kamu kontrak 1 misalnya mengusulkan saya berani 10 juta per tahun. Kontrak 2 bisa beri yang 20 juta. Nah ini kan persaingan. Kalau di sini mah kagak ada. Kayak di Magelang juga sama. Jadi karena ini orang wali kota ya ditunjuk aja. Padahal kalau dihitung parkir itu besar sekali. Kayak di Sudirman ini kalau mau bilang tukang parkir itu lebih makmur sebenarnya loh. Kelihatannya kere tapi sebenarnya pendapatannya jauh lebih besar. Dia setor itu sesuai misalnya sehari 50.000, 50. Rata-rata berapa ya?
50 atau berapa, kecil kok. Tapi dia bisa pendapat lebih dari itu satu hari. Jadi dia store kepada yang punya ini kontraknya, dia store, lalu sisanya yang masuk kantong. Nah ini kan soal. Nah itu temuan yang Mbak Eti saya katakan tambahannya. Begitu saya pikir Mbak Eti. Oke, Om, terima kasih dari hasil penelitian. Jadi teman-teman soal retribusi pasar ini jangan dianggap normatif begitu saja gitu ya Om ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat, kita cermati kemarin dari hasil penelitian kita itu ternyata banyak bocornya gitu. Kalau banyak bocornya ini, kalau kami komplain ke teman-teman dinas pun karena teman-teman dinas juga kami berdasarkan data aja gitu. Jadi ternyata banyak yang pedagang ditarik retribusi, kemudian tapi dia tidak termasuk di dalam daftar lapak dan kios yang ada. Itu kan banyak yang pakainya pelataran itu ya Om ya. Jadi kalau kita mau melihat di pasar kita, di pasar raya itu, yang pedagang-pedagang kecil yang hanya dia tidak punya lapak tetapi hanya punya dasaran tok itu Om. Tapi itu tetap ditarik loh Mbak. Itu ditarik retribusi tapi tidak masuk di dalam ditarik retribusi oleh petugas pasar, tetapi itu tidak masuk dalam laporannya mereka itu. Ini yang jadi menarik gitu teman-teman kalau mau melihat di hasil penelitian kita, mereka ditarik, mereka dikasih karcis itu, tetapi hasil pungutannya ini nggak masuk di dalam catatan teman-teman dinas pasar gitu, maksudnya di situ. Jadi ini bocornya di sana gitu Om. Oke, dari hasil penelitian yang sudah kita dapatkan dari wawancara dengan para pedagang pasar, hasil diskusi dengan teman-teman OPD Om, kita kira-kira merekomendasikan apa ini kepada mereka Om? Oke. Kalau tadi saya katakan salah satu hasil penelitian kita adalah tentang layanan infrastruktur. Nah, kemudian dari hasil FGD itu kita dari wawancara dan FGD juga itu sangat memungkinkan. Rekomendasi kita pertama adalah kita tingkatkan sarana prasarananya. Itu yang pertama teman-teman. Sehingga saya katakan waktu itu dengan tim yang mendamping kami penelitian di OPD itu, terutama dinas pasar ya, yuk baikin dulu sarana dan prasarananya. Kita bisa tingkatkan perolehan pendapatan. Nah, apa yang mereka usulkan misalnya jalan, lalu membuatkan pelindung untuk pedagang dasaran. Jadi pelindung itu apa? Pedagang-pedagang itu kan kepanasan, itu kan itu tidak di kios dia. Jadi dikasih pelindung kayak apalah, model pakai apalah itu. Payung apakah? Itu. Jadi mereka bilang kami mau tetap bayar, tapi kami diberikan pelindung lah, gitu kan. Lalu mereka bilang yang di pedagang-pedagang kios diperbaharui lah pasar ini. Lalu kemudian pelebaran parkir penting karena memang parkirnya sudah tidak memadai. Lalu penerangan jalan penting karena waktu kami penelitian itu betul itu gelap sekali itu pasar itu kan. Siapa yang bertanggung jawab itu yang susah. Lalu perbaikan lapak Mbak. Oke. Lalu penambahan eskalator jadi tampilan-tampilan yang lebih bagus lah. Lalu perbaikan drainase, MCK dan kebersihan. Nah itu teman-teman yang diusulkan oleh pedagang, sehingga kami bicarakan nampaknya sekarang ini kayaknya lagi diperbaiki untuk pasar Mbak Eti ya. Iya. Sekarang ini. Iya. Itu rekomendasi pertama, sehingga waktu kami diskusi di dinas pasar mungkin hasil rekomendasi itu sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki, terutama pasar yang kami rekomendasikan adalah pasar gotong royong. Yang sekarang saya tidak tahu, kemarin kita ke Magelang kayaknya diperbaiki ya. Diperbaiki. Boleh. Kayaknya tidak tahu, saya lupa. Lalu yang kedua teman-teman, yang pedagang juga harapan nih, kita penting lah menciptakan bagaimana, kalau ini tuh rekomendasi dari Rejo Winangun Selatan ini pasarnya nih. Rejo Winangun, event-event tertentu. Jadi Rejo Winangun itu ternyata pasarnya sudah bagus sekali tapi sepi. Dibandingkan gotong royong yang memang kotor, fisiknya tidak memadai, tapi paling banyak pedagangnya di sana. Jadi mereka bilang tolonglah dibikin event-event tertentu supaya kami di pasar ini dikunjungi oleh pembeli kah? Itu yang lainnya. Yang paling penting yang kami usulkan pada akhirnya untuk menghindari kebocoran teman-teman, kami minta menertibkan para pedagang yang tidak memiliki surat izin tempat usaha. Itu pertama yang kami minta untuk dilihat secara baik oleh dinas pasar. Kalau itu sudah kita dapatkan dengan baik, kita bisa membuat target estimasi. Lalu kemudian tidak lagi pakai yang namanya karcis. Yang kita usulkan dan ini diuji coba di pasar apa? Winangun. Bukan. Cacaban. Cacaban.
tentang penerapan retribusi. e-retribusi. Jadi pakai e-money. Ya. Jadi pedagang harus punya apa yang namanya itu biar digesek tuh ATM kan? ATM sendiri. Jadi kalau bayar tinggal gesek aja dengan nilai tertentu. Nah itu yang kemudian dilihat karena memang itu menjadi penting karena Kota Magelang juga ingin mengembangkan apa yang disebut dengan inovasi daerah. Jadi pemerintah juga punya tanggung jawab membangun inovasi-inovasi yang kreatif. Nah salah satunya adalah menerapkan e-retribusi Kak. Ya. Jadi dengan pola e-money. Itu mungkin Mbak Heti garis besar penelitian. Jadi teman-teman ini satu penerapan bagaimana kita menganalisis, pentingnya menganalisis tentang pendapatan asli daerah dari perspektif kuliah kita. Ternyata kalau kita kupas betul-betul itu banyak ya. Nah kita orang sosiologi menarik tentang perilaku, ya tentang perilaku pasar itu menarik. Jadi perilaku pejabat, ya perilaku pelaku-pelaku di bawah itu menarik. Jadi bagaimana orang bicara tentang korupsi itu kayak apa ya, korupsi itu jadinya berjamaah gitu kan. Jadi bukan yang besar saja, yang kecil juga ikut korupsi. Mau ditanya lalu mau korupsi apa ya, memang semua korupsi. Cuma sana 10.000 di sini 5 perak gitu kan. Di sana gede, di sini kecil gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ya memang kita soal perilaku ini teman-teman. Nah karena itu kalau kita bicara pendapatan, bicara pembiayaan itu perilaku jadi penting juga. Apalagi kalau kita bicara sumber-sumber pendapatan. Tapi kalau nanti proyek bicaranya juga sama itu kan. Nah itu kita lihat misalnya perilaku minggu depan ya. Kita perilaku dengan orang yang harus menggunakan izin mendirikan bangunan IMB. Kami akan tunjukkan bagaimana penelitian kami tentang IMB. Ini teman-teman, jadi sekarang di fakultas kita itu jadi dosen itu dia tidak hanya bersuara memberikan secara teori tapi juga harus punya penelitian. Jadi mahasiswa tuh mengerti dosennya orang ece-ece gitu ya. Kasih materi meneliti pernah nggak gitu ya. Nah sekarang memang sebagai dekan saya syaratkan semua orang dengan kepakarannya harus punya riset tertentu. Hingga dosen sekarang harus punya riset terkait dengan mata kuliahnya. Itu baru betul-betul dosen menerapkan ilmunya gitu ya. Jangan mahasiswa dipaksa-paksa dosennya ndak mudeng gitu kan. Nah ini yang terjadi kita di fakultas kita nih yang sudah harus lebih spesifik, sudah harus punya kajian. Karena itu teman-teman saya berani mengajar pembiayaan pembangunan karena saya banyak riset tentang apa pembiayaan pembangunan. Nanti NGO nanti Mbak Heti punya kepakaran tentang bagaimana kita melihat pembiayaan dalam sisi NGO, jadi non government organisasi kan, organization. Mungkin itu Mbak Heti saya menambahkan hasil rekomendasinya ya Om. Ya begitu kira-kira. Jadi terima kasih Om Roy, teman-teman bisa kita pahami bersama. Jadi kuliah kita di siang hari ini kita membahas soal pendapatan asli daerah, itu yang salah satunya masuk di dalamnya adalah retribusi pasar gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat, kita merefleksi kembali diskusi kita di siang hari ini banyak kebocoran gitu. Tapi mungkin ada niat baik dari teman-teman pemerintah daerah untuk bagaimana meminimalisir kebocoran yang ada gitu ya. Dan pasar ini muatan politisnya luar biasa. Tadi saya katakan di awal dengan Om Roy bahwa muatan politisnya luar biasa. Khususnya di pasar gotong royong, pemerintah daerah pun tidak bisa masuk apa-apa. Waktu itu kami diskusi dengan teman-teman dinas pasar, dia mengatakan bahwa kami nggak bisa masuk terlalu dalam di pasar gotong royong. Padahal ternyata di pasar gotong royong ini kalau kita mau lihat PAD-nya luar biasa karena pasar ini 24 jam gitu. Tetapi karena dalam tanda kutip pasar gotong royong ini adalah will-nya Magelang 1 ya sudah gitu. Teman-teman OPD juga akhirnya mundur untuk masuk lebih dalam gitu. Jadi ini hasil diskusi kita teman-teman, hasil penelitian yang sudah kami lakukan bersama soal PAD pasar ini, dan harapannya nanti akan Mbak Heti share juga paparannya. Teman-teman silahkan membaca hasil penelitian kami gitu ya Om. Jadi pelajaran. Kemudian menjadi pembelajaran kita bersama. Silahkan nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut lewat WA group yang. Tapi mungkin ada tugas Mbak Heti. Oh, ada tugas. Silahkan Om Roy. Ada tugas. Jadi begini apakah? Teman-teman. Karena kita kan harus pakai kajian teori kan. Oke. Jadi teman-teman lihat apa saja secara teoritik dari persoalan penelitiannya. Jadi dibikin semacam ringkasan kan. Ringkasan kecil. Jadi review 1 itu adalah rumusan masalahnya apa.
kajian teorinya apa, metode yang digunakan apa, lalu yang keempat hasil penelitiannya apa. Mungkin 4 bagian itu saja. Paham ya? Jadi Rumusan masalahnya apa, lalu kedua kerangka teoritiknya kayak apa, lalu ketiga metodenya kayak apa, lalu yang keempat hasil penelitiannya kayak apa. Nah, coba itu dibikin, lalu itu tugas individu. Lalu setelah Anda mendengar video ini kan, lalu Anda membaca bahan, lalu Anda membuat tugas itu, lalu dikumpul minggu depan. Ya, begitu kan? Iya. Saya kira cukup begitu, Mbak Eti. Oke. Terima kasih teman-teman, dan mungkin kita akhiri kuliah kita di siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.